Kasein itu ibaratnya cara curang untuk orang-orang tuh berpuasa ibaratnya. Kok curang? Curang karena lu nggak akan lapar. Oh masa? Iya. Wah iklan nih iklan. Iya. Menurut lu nih, lu kan kenal gua. Iya. Menurut gua orangnya itu to the point apa drama? Kalau kalian yang ngerasa ada urusan yang belum kelar dengan Mas Canggih, kan sekarang udah tahu ya. Studionya di mana? Rumahnya di mana? Rumahnya di mana? Karyawannya banyak. Iya, just info lo. Nomor gua, ini nomor HP gua ya. Ini nggak pernah ganti sejak 2014. Oh sombong kalau menurut Bang Haji gimana? Gue bilang posisi kita susah yo. Iya. Mau apapun yang kita bilang, kita tuh udah satu komplotan. Ada siapa orang yang di Indonesia yang beli suplemen, dicek di review? Bon. Ya, Bosnya Bon. Iya kan cuma ada satu orang ya. Dan gobloknya dia tuh ngomong, kenapa dia tersinggung? Lah kalau ada 5 orang, ya kan, gua nggak sepengangguran itu untuk gua ngerasa. 4 orang deh, Aji, Bon, Leo, Canggih. Kira-kira yang mana tuh juga? Iya. Baru gua mau minjem duit, jadi nggak jadi gua. Oke, Strong People, kembali lagi bersama Aji Strongman di Strong News bersama Pak Canggih, Public Enemy. Emang masih? Enggak lah, udah enggak. Oh, lah. sekarang enggak, udah bukan Public Enemy ya, Bro ya. Ini namanya judulnya Canggih versus Everybody. Ada yang komen gitu gue lihat. Oh gitu ya. Oke, guys, ini udah hari kelima Ramadan. Ya. So far so good, Bro. Mulai berasa lemesnya hari ini gua. Tapi bisa sih lu latihan jam 2 gitu. Gue kayak senam, Bro. Bebannya 5 kilo gitu. Enggak sampai 5. Lateral gue biasanya yang bisa 16, sekarang gue cuma pakai yang 8 kilo gitu dong. Kalau bicep tetap ya. Kalau bicep Kan itu jagoannya kayaknya. Iya, kan gue kan enggak suka pose-pose kan. Jadi gue latihan sekalian pamernya bicep aja. Oke, terus itu latihan jam 2 kelar jam 3. Ya jam 3. Kenapa enggak jam 5, Bro? Karena ini ada yang bilang katanya kalau latihan di mepet waktu buka bisa membakar lemak katanya, Bro. Udah habis tenaganya jam segitu. Oh, bisa-bisa lateralnya 2 kilo kali ya. Jadi ya menurut gua pasnya tuh gua tuh di jam 2, di jam 1 gitu. Dan karena ketika gua habis latihan kan gua balik mandi, siap-siap kerja. Nah, gua ngurus kerjaan nggak terasa lah maghrib gitu. Berarti lu itu orang yang nggak harus pakai PWO ya? Enggak. Kalau puasa ya enggak lah, Bro. Gimana ya, ceritanya? Bukan. Maksud gua kan ada orang yang kayak gua nih, gua kan latihan malam kan. Emang harus pakai PWO kalau gua biar kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Gua nggak bisa gua malam pakai PWO nggak bisa tidur gua. Gua tipe orang yang sangat memprioritaskan waktu tidur gua. Anjay. Tapi tidur normal. Sekarang normal. Bangun siang kan? Iya. Lu nggak puasa juga siang kan? Siang. Puasa gue lebih siang lagi. Gue puasa bangun paling cepat jam 10. Itu paling cepet tuh ya. Normalnya sih di jam 11. Wah, bangun. Iya, emang rata-rata jam-jam segitu kayaknya pas ya. Habis lohor untuk menuju maghrib cepet. Oh iya, by the way gue puasa nggak pernah sahur di jam 4 gitu. Oh kenapa? Ya, ini aliran beda loh. Enggak, gue kan intermittent fasting ya kan. Gue setiap harinya emang gue tuh nggak makan 18 jam. Jadi gue waktu sahur gue itu paling cepat di jam 12 malam. Jadi gue stop makan tuh udah di jam 12. Sebenarnya puasa ini kalau buat orang-orang yang intermittent yang ekstrim gitu ya. Yang udah 18 jam, udah one mat. Kan gue kan cuma 18 jam one mat. Paling cepat aja gue intermittent fastingnya 16 jam. Itu enteng banget, ringan banget, gak ada rasanya lah. Iya. Power pun itu juga ada gitu. Cuman yang gua nggak kuatnya itu ausnya doang pas lagi latihan. Gitu. Kalau kan badan lu terlihat lebih
Beurat sekarang ya. Wede. Nah, itu apa efek dari bangka? Enggak lo emang rada kecilan ya? Kenapa? Rada kecilan tapi enggak. Enggak, karena gue pakai baju yang ininya Ketat ngetat ya? aja. Oh, jadi pembuluh darahnya mampet. Iya, Oh. mampet jadi kuat. Kayak dari tadi gini-gini mau ngasih lihat urat gitu. Nah, ini kita ngomongin suplemen nih, Bro. Ya. Namanya juga bulan puasa ya. Oke lah, kalau kita ngomongin tahun lalu tuh lu sempet rame soal kreatin lah ya. Iya. Tahun lalu kan ada yang sempet menggoreng kalau jangan minum kreatin gitu ya. Jadi gue kan sebenarnya ditanya, Bang, suplementasi yang direkomendasikan saat puasa apa, yang nggak direkomendasikan saat puasa apa? Ya gue jawab, yang direkomendasikan nggak ada pro kontra tuh. Yang direkomendasikan itu kan cuman kasein. Yang nggak direkomendasikan waktu itu gue ngomong pre-workout dan kreatin. Kalau pre-workout mengganggu jam tidur. Pre-workout mengganggu jam tidur. Kalau kreatin itu kan ya memang efek instannya ya meningkatkan cairan yang ada di badan kita. Jadi ketika kita minum kreatin, si kreatin itu mengirimkan sinyal ke otak kita butuh asupan air lebih banyak nih. Nah itu yang akan ngebikin kita itu ngerasa lebih haus aja. Cuman memang nggak semua orang, tapi 60% akan merasakan itu. Oh gitu. Gitu termasuk gua. Gua nggak minum kreatin haus gua kalau. Makanya lu nggak puasa-puasa kan. Oh gitu ya. Iya. Kalau kasein ya kita udah tahu itu karena time release. Satu time release dan kasein itu ibaratnya cara curang untuk orang-orang tuh berpuasa. Ibaratnya. Kok curang? Curang karena lu nggak akan lapar. Oh masa? Iya. Wah iklan nih iklan. Iya. Oh gitu gua tutupin. Masa sih? Iya serius. Nah ketika lu lagi sahur, lu tutup sahur lu itu pakai kasein aja. Berapa scoop? Ya 2 gitu. Kalau lu kan 5 ya kan. Kenapa? Tahu Mas William cepet habis kan? Kalau gua cuma 1,5 scoop. Ada setengahnya lu ya? Iya. Gua nggak main 2 scoop. Jadi 1 scoop tapi ngegunung. Gua kayak gitu, Bro. Ya kan 1 scoop tapi ke gunung kan. Jadi masuk lu gitu. nggak cycle, nggak suplemen, semua ada setengahnya. Gitu. Jadi ya pas karena kasein itu kalau kita diemin aja ya 10 atau 15 menit kasein yang bagus, dia akan jadi agar, Bro. Oh gitu. Dia akan mengental gitu. Jadi plok. Enggak gitu dong. Lu jorok mulu Iya, pikiran gua bilang kan bulan nggak puasa gitu. juga. Iya. Puasa masih ngendot. Pertanyaan bodoh itu. Tapi bener itu kasein works, Bro. Itu works. Bisa time release-nya bisa berapa jam itu protein? Tergantung, dia kan normalnya kan 8 jam, tapi 8 sampai 10 jam tergantung. Oh gitu. Iya, cuman kalau yang benar-benar time release-nya panjang mahal harganya. Semahal isolate. Mahal isolate. Karena memang bahan baku kasein itu untuk saat ini ya, dia setara isolate. Gitu. Tapi kalau kayak gulanya juga ada tinggi gitu. Enggak gitu. Enggak, biasa aja sih. Oh jadi kayak. Tapi enggak seringan isolate. Oh jadi hampir kayak WPC. Cuman dia time release. Yes, betul. Oke. Jadi itu worth it dibeli lah ya. Ya kalau untuk puasa ya. Jadi kasein itu memang diperuntukkan untuk orang-orang yang puasa, untuk orang-orang yang suka running tuh, maraton yang 20 kilo, 30 kilo itu sebenarnya the best banget. 2 jam sebelum lo running untuk teman-teman yang suka running atau sepeda kali ya. Ya 2 jam nih sebelum lo race lo minum kasein deh. Itu enak banget. Oke, emang protein itu untuk endurance juga lumayan ya, Bro? Oh iyalah, pastilah. Otot lo jadi nggak cepet letih juga gitu. Iya sebenarnya kan kalau kita mau ngomong zona katabolik ya. Jadi ketika kita berada di zona katabolik, kita kan awal kan kita pasti membakar gula dulu. Nah ada gula nih di badan kita nih kan dibakar sama dia. Begitu gula itu habis dalam kurun waktu 10 sampai 15 menit pertama dia tuh akan bakar lemak. Oke. Bakar lemak untuk dipecah menjadi energi. Nah cuman kalau masalah badan kita ini mampu atau tidaknya membakar lemak untuk dijadikan energi itu tergantung metabolisme dari orang tersebut nih. Nah kalau metabolismenya bagus dia akan bisa lama memecah lemak itu untuk dijadikan energi. Gitu. Itu ada zona-zonanya sendiri tuh. Ini orang yang atletik, orang yang common people, yang gimana gitu kan. Nah, tapi orang-orang yang tidak mampu, yang tidak memiliki metabolisme layaknya kayak seorang atlet, itu biasanya cepat lemesnya.
Oh gitu. Iya gitu. Nah makanya ada juga beberapa suplemen yang bisa membantu kita meningkatkan performa supaya badan kita itu bisa lebih mampu memecah lemak untuk dijadikan energi. Kafein dan L-karnitin. L-karnitin. Lu katanya nggak mau ngomong. Enggak, emang iya. Oh gitu. Gua nggak Oh tapi nggak langsung ini. Gue pikir gue disuruh ngomong. Kagak. Gua nggak suruh lu promoin kopi gua. Jadi ini ada L-karnitin. Si goblok. Tapi L-karnitin itu emang gunanya untuk itu. Iya. Gua ini gue bukan promo kopinya ya, cuman gue waktu itu nyoba L-karnitin satu produk lah ya. Itu berasa sih. Kayak feel-nya tuh kayak pakai fat burner gitu, Bro. Tapi bukan ya? Iya. Itu bukan fat burner ya? Jadi L-karnitin itu sebenarnya nggak ada stimulan, Bro. Iya. Cuman ketika kita latihan lebih enteng aja ngerasanya. Iya, lebih berenergi gitu. Iya. Kok gue belum capek-capek ya? Biasanya di sini gue udah rada ngap nih. Gitu. L-karnitin itu kayak asam amino gitu, Bro. Iya, L-karnitin itu memang asam amino, dia tugasnya untuk mengoptimalkan pendistribusian energi. Jadi diambil sel lemak kita. Dia ngasih sinyal gitu. Enggak, dia ngambil sel lemak kita untuk dibakar, dioptimalkan ini untuk menjadi energi gitu. Dan L-karnitin itu manfaatnya itu juga banyak, bukan cuman untuk fat burn aja, buat otak juga bagus. Sama lah kayak kreatin dia sebenarnya gitu. Gue kemarin nonton podcast lo. Oh, yang di sono. Makanya kan kenapa Canggih versus Everybody sih. Kayaknya lu emang ini ya, Bro. Kalau gue lihat ya, kenapa lu se outspoken itu ya? Karena emang di industri ini sih ya nggak ada lagi ya. Lah iyalah. Siapa? Berarti lu kalau mati gak dikremasi, Bro. Gue rasa dipatungin, Bro. Kayak mumi. Ya karena ya sekarang makanya kemarin gua kan sempat gue langsung aja gue tanya, emang apa keuntungan lu, Bro? Keuntungan gua, lu harus segitu kerasnya ngomong gitu. Gym gua rame. Arahnya ke situ ternyata. Iya, gym gua rame tanpa gua iklan. Tanpa gua pasang ads, tanpa gua buka promo gede-gedean, alhamdulillah gym gua rame. Itu satu, dua, PO alat gua rame tanpa gua lu dapat berapa dari dia sini? Gua ini kan gitu biasanya kalau orang dagang. Lah iya, kalau gua enggak, Bro, tiba-tiba orang datang aja. Bang Canggi, saya mau buka gym. Bang Canggi, saya mau beli treadmill. Bang, saya mau beli plate, saya mau beli dumbbell. Rezeki gua kebuka. Sampai gua mau main ke rumah lu bilang nggak ada kan? Alatnya, ya, karena ya udah habis. Iya, bener udah habis. Nah, padahal gua tanya nih ada. Mana ada buat, maksudnya bulan Maret. Oh gitu. iya, nanti Maret ada. Tanggal 25 kalau nggak salah sampai promo lagi. April. Udah habis semua tapi itu udah punya orang. Habis? Udah. Makanya ya kayak gimana jadi, ya? keuntungan lu cuman ini. Iya. Mau ngapain lagi? Ya makanya orang tuh yang harus speak up, Bro. Yang dia bisa benar-benar speak up harus orang-orang yang benar-benar cukup ekonominya. Satu, cukup ekonominya. Dua, nurani di atas segala-galanya, Bro. Intinya itu sebenarnya. Gua rasa nurani banyak, ekonomi iya. Iya. Ya kalau lu udah punya semuanya. Iya sih. Misalnya lu nggak tegaan nih, ya kan? Orang kan selalu ngomongnya gini, Bang, lu ngapain sih ngabisin duit untuk ngecekin barang kayak gitu? Ya pertanyaan gue, ya masalah duit gue udah selesai. Mau kayak mana gitu? Kalau sombongnya kalau bisa dibilang nggak enak, tapi nggak enak lah, Bro, kalau gue ngomong kayak gini ntar gue dikeringin pajak, gue malas anjir. Jangan bulan puasa lu tar ini. Ini pokoknya ya alhamdulillah rezeki ada aja gitu. Jadi kenapa lu sekeras ini ngomongan lu, terus sikap lu dan isi kepala lu kenapa sekeras ini tuh hanya itu, Bro? Iya. Kalau buat untuk dapat masalah. Apa lu, kalau gue pikir dulu gue berpikir lu hanya mau berbeda dari yang lain. Enggak sih, enggak. Kayak contoh nih saksi nih gue nih. Ntar si Coach Wawan gue suruh Wawan Palembang. Iya, gue suruh nonton. Gue ini Excel nih sekarang nih. Ini Excel ini udah sold out sampai
65 peserta. Hmm. Ini dari hitung-hitungan ya gue ini masih nombok. Dari 65 masih nombok? Iya, 65 masih nombok. Karena gue bukanya sekarang itu di Ballroom Hotel. Weh. Excellent itu. Udah dulu di gym ya? Iya, dulu kan awal di gym nih, di gym gua, nyewa restoran, di tempat makan. Sekarang gua bikin Excellent ada di Ballroom Hotel. Pertanyaannya gue naikin nggak iurannya? Enggak, malah gue turunin. Kenapa? Ya biar orang tuh kalau mau punya sertifikat, ya dia tuh nggak terpaku sama harga yang mahal-mahal, bro. Lu gak takut tersaingi dengan sertifikat lain? Gak. Gila gue ini banget. Gue ngapain ngerasa tersaingin? Malah gue ngebantu orang-orang itu tuh. Pasti lah usaha mah ada rasa tersainginya lah. Kalau gue mah enggak lah. Kalau untuk masalah, kasih gue alasan, lu nggak ngerasa tersaingi. bro, gue kan edik banget baca buku, ngajar orang, ya kan. Gue edik banget research. Ya ini kan ilmu ngumpul semua di sini. Nah, gue lampirin ke sebuah modul yang gue buat, Coach Wawan buat, terus ada Coach Givari atau Gavari gitu, gue lupa. Buat gitu kan, ada Coach Rega juga. Coach Rega semoga lekas sembuh. Iya, melampirkan idenya di modul itu. Dan ya masa kita ntar kalau gue bilang ilmu yang bermanfaat, gue dibilang sok-sokan Islam banget lu, agamis banget lu, jual agama. Cuman kan ya gimana ya, makanya beberapa orang tuh banyak yang kenal gue bilang, "Bang, lu itu terlalu good to be true," kan. Waktu itu ada yang ngomong kan. Ya cuman emang ini gue begini mau ngapain? Jadi lu ya bagi ilmu biar nggak kesannya juga munafik. Lu hargain lah. Dengan harga yang pas lah sebenarnya. Nggak pas lah orang gue nombok anjir. Nggak pas itu. Nggak pas. Jadi gini, jadi Excellent itu masuk, ketika uangnya masuk, yang gue berikan yang layak nih ya, pengajar itu gue selalu berikan honor yang layak untuk mereka. Ya kan, kayak si Coach Rega, kayak si Coach Givari, kayak teman-teman yang lain lah dari Sportigo, semua itu gue kasih di mereka honor yang layak. Nah, untuk kemarin gue telepon si Coach Wawan, Coach gimana ini buat hitung-hitungan? Bang, ini udah bang, ini tapi minus 1 juta nih, ya kan? Karena gue mau bikin bener-bener yang proper bro di hotel, di Ballroom Hotel kan. Ini belum dimasukin sama jasa saya bang. Dia bilang, saya nggak usah, nggak apa-apa. Dia ngomong gitu? Iya, Coach Wawan? Iya, yang penting kita jalan aja dulu bang. Dia bilang gitu. Cuman kan gue kan tetap ngerasa nggak enak, walaupun semua transport, hotel, bla 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 semua udah di cover. Cuman kan gue tetap nggak enak karena Coach Wawan itu kan meninggalkan keluarganya, ya kan. 3 hari. Iya, gue bilang sama dia, Coach sebenarnya saya pengen banget di hotel ini supaya gini loh, supaya orang-orang yang ikut Excellent itu, lu sertifikasi di mana? Kan sekarang kan pada mahal-mahal tuh sertifikasinya. Sedangkan kita sertifikasi murah tapi cuman ada di restoran atau di tempat seadanya. Gue nggak mau bro. Oh, lama-lama gengsi lu naik. Bukan gengsi gue naik. Gue pengen nih orang-orang alumni Excellent Fitness ini bangga. Gitu. Karena memang lu ngikut Excellent Fitness ini harganya tuh memang murah, tapi lulusnya gak pasti murahan susah. Ya. Iya. Murah tapi nggak murahan. Lulus. Kayak slogan restoran gua. Murah tapi nggak murahan. Itu lulusnya itu pasti susah. Jadi orang-orang yang lulus di sini benar-benar layak untuk ngajar, dan ini benar-benar non profit. Gue nggak cari uang di sini. Gitu. Ya mungkin rezeki gue dapat dari exposure orang, makanya gym gue bisa rame, alhamdulillah. Makanya yang order alat bisa ada, gitu. Tapi ini menarik ya bro, karena sertifikasi itu banyak sekali sekarang yang bener kata lu, ada gengsi di situ ya. Iya. Mungkin terkesan beberapa, kita ngomongnya apa sih, organisasi bukan ya? Enggak, mereka juga masih belum organisasi. Oh ya, mungkin beberapa yang kayak Excellent itu dengan label tertentu menghargainya dengan harga tertentu ya. Iya. Dan menurut lu itu wajar lah mereka itu. Wajar kan, terserah aja sebenarnya gitu. Ibaratnya mereka jualan terserah pembelinya gitu. Yes, benar. Tapi rata-rata menurut lu pasarnya sama bro, marketnya? Marketnya sama. Orang-orang yang mau jadi PT, iya, jadi orang-orang yang mau fitness gitu ya. Rata-rata bro, ini rata-rata orang-orang yang udah memiliki. Jadi sertifikasi ini kan sudah ada dari 2012 nih. Ya kan, dan sekarang makin lama makin banyak, makin menjamur lah ibaratnya kan. Lembaga-lembaganya juga makin banyak. Oh ya, lembaga gua ngomongnya. Nah, orang yang sudah memiliki sertifikasi itu orang-orang pasti yang udah pegang duit bro. Gitu.
Nah, sekarang sisanya teman-teman yang pada dari daerah. Gitu, yang mau punya sertifikasi aja itu harus nabung, harus nyicil gitu. Nah, mereka itu kadang nggak punya. Nah, orang banyak yang nggak punya sertifikasi bukan karena dia bodoh, tapi karena dia nggak punya uang atau dia nggak sempat. Nah, orang yang nggak punya uang ini gua fasilitasi lah sama Excellent ini. Lu bayar 1,5, workshopnya 2 hari, pengajarnya master trainer semua, modulnya ada, lu bisa nyicil. Oh cuma tuh bisa nyicil? Bisa nyicil. Kerjasama juga loh sama FIF. FIF mau bina raga ya goblok. Apa namanya? Bisa nyicil tuh kayak 3 kali gitu? Iya bisa nyicil. Jadi berapa sih bro kalau ini? 1,5 bro. Setengah nyicil bro? Iya 1,5. Sedangkan Gua yang lain nyicil, paling bro. murahnya 2 juta. Gua aja kemarin kaget. Gua lupa, gua buka harga karena gua nggak ngurusin bro. Gue minta Coach Wawan, tolong ya ini dikelola, ini legacy kita, uang yang masuk, uang yang keluar, Coach Wawan kelola ya. Gua nggak mau ribet ibaratnya begitu. Siap bang, kata Wawan begitu. Ternyata gue nanya sama dia, emang kita berapa sih? Coach Wawan 1,5 bang. Loh iya ya, gue kira 2 juta dan 1,5. Oh iya ya udah nggak apa-apa. Pas hitung itu ternyata masih minus tapi nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa banget gitu. Tapi untuk beberapa orang sih yang gue kenal, emang gue dulu berpikir gue agak sebelah dulu ya bro ya. Soal sertifikasi gue agak sebelah mata dulu. Jadi gini gue dulu. Tapi sekarang gue anggap itu penting. Karena ternyata orang fitness itu harus punya basic. Yes. Iya. Bukan fitness sih sebenarnya, orang yang ingin mengajar. Orang ingin mengajar gitu. Jadi dan itu kan belajar fitness harus secara global. Kayak how to lu hubungan sama orang. Gimana untuk kalau gerakan, gimana untuk lu nge-treat orang, gimana lu ada di dalam satu circle yang menyenangkan gitu ya. Nah, ternyata itu harus ada sekolahnya kayak table manner gitu. Iya, memang. Dan ternyata orang yang di lingkungan gua banyak yang nggak sadar itu dan akhirnya kebanyakan gua juga ngasih tahu kalau mendingan kalau mau lebih jauh ambil sertifikasi dong. Tapi awalnya mereka bilang bukannya mahal bang gitu-gitu kan. Ternyata gue bilang kalau di tempatnya di Sentral kayaknya nggak mahal deh gitu. Tapi gue nggak tahu waktu itu 1,5 gue nggak tahu. Tapi gue bilang nggak mahal gitu. Enggak lah kalau lu ikut Excellent dari master trainer ini ibaratnya membuat modulnya, kita jahit modulnya sedemikian rupa, itu ilmu semua itu. Tapi apa dengan 1,5 itu lu nggak takut dibilang masa sih cuma 1,5, yang lain sedangkan yang lain misalnya ceban gitu, nggak mungkin ya. Ada yang 6 juta, 5 juta. Oh iya, maksudnya lu nggak takut dibandingin sama yang kayak gitu-gitu? Nggak apa-apa, bandingin aja. Oh nggak apa-apa, bandingin aja. Iya nggak apa-apa, gue nggak pernah pusing ngurusin gituan. Orang mau bilang gue apa kayak mau bandingin aja. Cuman gue berani gue buktiin kalau ini tuh non profit. Excellent Fitness ini ini non profit. Gue nggak mau gue punya pemikiran aja. Gue nggak mau nyari keuntungan dari gue jual. Ya bisa dibilang jual ludah, jual ilmu atau apa, gue nggak mau. Ini biarin aja. Ntar kalau gue bilang ini ibadah, gue sombong lagi. 2 kali lu ngomong ini 2 kali bro. Ya intinya ya gue nggak mau ngambil profit, tapi dan itu bisa gue buktiin. Karena yang megang duit aja si Wawan, Coach Wawan yang pegang semua. Gitu. Oke, kita. Oh ada sama profitnya kemarin di Excellent yang kemarin itu kalau nggak salah ada sisa 10 juta. Tapi kalau nggak salah ya, gue ambil 10 juta apa 5 juta gitu. Untuk gue kasih ke atlet-atlet yang mau bertanding ke Thailand tuh tahun kemarin. Oh gitu. Kayak 5 juta deh kalau nggak salah deh. Nah kemarin juga pas Coach Rega sakit, itu gue ngambil juga dari kas Excellent Fitness. Nah gue kasih Coach Rega tuh 5 juta untuk berobat dia. Gue kasih, nggak apa-apa gue buka aja karena kan bukan uang gue. Iya. Ya kan itu uang dari Excellent itu. Ya gue buka aja gue kasih. Sama sisanya gue tahu tuh. Apa tuh? Buat makan McD. Oh iya bener. Iya itu. Karena lu bilang itu ini ya kebiasaan ya, apa
kalau abis excellent katanya. Abis excellent kan biasanya kan malam tuh jam 10, Iya, jam gue tanya 11. kok lu makannya setiap excellent McD gue tanya. Iya nih bro, ternyata ini kalau abis excellent biasanya ini yang masih buka. Iya, itu benar, itu benar. Iya, oke, hebat deh Coach Wawan. Nah bro, ini langsung aja dah, kita udah kelar nih bahasa basinya. Kelamaan lu. Ini ada yang menarik nih ya kemarin. Sebenarnya kalau gua kan ya gua tuh nggak ikut dramanya lah bro, tapi gua kena imbasnya. Terus terang nih, jujur nih. Gue mau nanya sama lu. Menurut lu gue drama gak sih orangnya? Ah ini kan belum mulai. Enggak, gue nanya sama lu. Gue Iya, nanya. oh. Menurut lu nih, lu kan kenal gue. Iya. Menurut gue orangnya itu to the point apa drama? Ya beda lah. Lu tuh di poin. Nah, udah itu aja sih yang mau gue tanya. Udah kelar nih bro. Lu orang mau diulur-ulur iya. di poin. Oh iya. Jadi gini, ini sebenarnya ini menarik bro, karena gua sama kemarin gue sempet bahas sama anak buahnya Bonbon kan tuh yang lagi ngedit kan. Oh iya. Sempet ngobrol gue sama dia di telepon kan. Oh udah baca gitu. Udah gitu. Ya udah gimana ya? Terus menurut Bang Haji gimana? Gue bilang posisi kita susah yo. Iya. Mau apapun yang kita bilang, kita tuh udah satu komplotan. Iya. Udah susah. Iya. Karena gini loh bro. Mau gue ngomong apa, gue juga pasti akan dibilang gue di side lu. Iya. Iyalah mau gimana juga. Oh iya. Tapi kalau gue diem bro, kalau gue diem pun gue akan sama aja gue kayak mendiamkan hal yang salah. Iya. Karena gue juga suka atau nggak suka, gue ternyata tahu yang terjadi di fitness ini. Di industri ini lah Iya, ya. lu ajak gue ketemu semua orang, lu ajak gue ketemu owner brand A, B sampai Z, lu ajak gue ketemu dan gue tahu semua omongan itu. Dan lu juga ngasih tahu gue, lu membukakan mata gue gimana lu jadi orang jangan gak enakan kan? Iya, jangan digenakan. Lu mati lu gitu. Itu semua awalnya gue pikir bullshit lah. Tapi ternyata bener. Lama-lama kayaknya kita nggak butuh orang yang nggak enakan. Kita butuh orang yang to the point. Iya. Tapi orang to the point akan dibilangnya drama bro. Iya. Karena mungkin kebetulan ini balik lagi kebetulan ya. Mungkin secara nasionalnya ada yang sama, ngerti gak lo? Kasusnya. Iya. Terus juga yang sama caranya mungkin. Iya. Dan lu juga punya platform yang sekarang udah gede. Ya enggak? Lu sadar nggak? Lu ternyata lu punya fans yang ini bro, garis keras. Sadar. Gue Iya. baru juga, sadar akhir-akhir ini. Iya, enggak, gue juga. Wow, ini luar biasa gitu Dan ya. begonya, ini bego nih. Kubu sebelah berpikir itu buzzer. Iya. Padahal lu tahu kan? Iya, gue tahu. Gue nggak pernah buat buzzer, iya. buat apa? Gue kadang gue tuh cuman suka berpikir, ini kok orang pada ngumpul di akun gue ya? Makanya itu. Kalau malam kan lu kan posting jam 12, jam 1 kan gue cuma nungguin pagi-pagi doang tuh gue lihat kan. Gue nggak peduli sama algoritma kan. Iya. Kata orang kan algoritma jam segini nih, jam segini. Gue nggak peduli tuh. Ya suka-suka gue aja sebenarnya. Iya, terus gue kan bacain dong. Kalau lu kan gak suka baca katanya. Gue bacain ada yang bilang terus bang, wah gara-gara bang Canggih saya beli suplemen apa gitu. Terus ada yang ngomong, ini mah ya pokoknya banyak lah. Dan semua emang hampir 80% itu mendukung lu bro. Dari ratusan orang yang komentar itu. Dan menurut gua, ini baik lagi, ini point of view gua, terserah nih guys. Ini point of view gua. Kalau enggak kayak gini, itu lu mau sampai kapan kalian tuh dibodohi gitu loh. Iya. Iya. Kalau gua nggak speak up, mungkin sampai sekarang lu itu masih akan tetap tahu kalau whey protein yang per scoopnya dijual di market harganya 7 ribuan itu adalah whey protein. Padahal nggak mungkin ada karena modalnya aja, ya kan, modalnya aja itu pasti di atas 8 ribu. Sama dulu gue ingat banget bro, abis kita foto bareng tuh di satu restoran steak ya. Kan gue upload tuh, ya kan. Banyak lah yang DM gue kan. Kenal di mana? Gue bilang kenal di micet. Jancok, gue nggak main.
Maksud gua, kan kita dikirain Nuril ya. Iya. Kan gue dikirain Oh Nuril. ini kejadian 4 tahun lalu. Iya, ya bu lama amat bro. Lah iya Udah lah. lama ya. Lah IFF kan ini kan tahun keempat ya Bon. Iya. Tuh. Iya jadi lu kenal di mana? Gue bilang dikenalin lah sama yang kumisan. Terus wah hati-hati. Salah dia ngomong gitu, hati-hati. Terus gue bilang hati-hati. Kok orang udah mulai menjudge seseorang tanpa nggak adil untuk gue tahu orangnya dulu gitu. Iya gak? Masih kecuali nih, gue lihat Leo main nama Bon. Hati-hati, yo, Bon sering ngobel. Karena ternyata kenapa bang? Gue pernah dikobel. Nah itu kan bener ya? Iya. Ke gue tanya dong, hati-hati kenapa? Ya kak, ada yang pernah bilang bro. Misalnya, ini kan udah ya long short story ya. Lu bawa kabur duit orang katanya. Bego itu Ya yang dengerin ngomong. dulu. Terus, nah pikiran bego gue kan bego nih. Pikiran bego gue, kalau kalian yang ngerasa ada urusan yang belum kelar dengan Mas Canggih, kan sekarang udah tahu ya. Studionya di mana? Rumahnya di mana? Karyawannya banyak. Iya, just info lo. Nomor gua, ini nomor HP gua ya. Ini nggak pernah ganti sejak 2014. Oh sombong kalau itu. Enggak, Oh bener, 2014. nomor HP. Oh 2014 gak terlalu lama lah. Iya, lumayan 9 lama. tahun ya? Iya, 2014. Gua nggak pernah ganti. Bro. Iya maksud gua gitu. Lah kan gua kecuali gua ngilang, gua apa iya, gimana? maksud gua gini loh. Ini secara sederhananya kalau ada urusan yang belum kelar, apalagi soal duit dan mungkin nominalnya agak besar, lu cari aja orangnya. Lu omongin, lu ramein di medsos. Iya, lu bayar lah gitu Iya, kan. Iyalah, harusnya begitu. Lu bro ada sekian misalnya, iya. Tapi kan kalau cuman itu hanya ngomong ke gua, buat apa? Terus hati-hati. Ya, Baru gua mau minjem duit, jadi nggak jadi gua. Padahal lu yang mau minjem ya? Iya. Lah gue jadi gue dipinjemin ntar nih gitu kan. Tapi ya itu dia guys. Maksudnya ini baik lagi point of view gue. Pasti kalian akan mengira gue akan tetap di posisi di side dia. Ya itu terserah kalian. Cuman kalian tuh nggak bisa nilai orang cuman dari tinggi intonasi nadanya. Iya, gue kalau ngomong emang rada keras. Iya. Tapi lu nggak bisa ngelihat orang dari covernya doang. Buktinya pertama isinya Pertalite bro. Asu itu. Gua kesel itu. Itu lu gak bisa nilai luarnya doang kan. Serius itu sebenarnya itu mau gue goreng itu. Oh gitu. Gua kesel banget, cuman ada yang nahan gua. Untung gua ngisinya Dex. Gua solar. Lu solar. Iya, Anjir, jadi emang karena gua umur gua pertama kali itu mobil di tangan gua isi itu terus. Pertama Kenapa terus, gak bro. BP bro? Yang nggak tahu lah pokoknya. Intermezzo aja ya. Cuman gue hal itu gue kesel banget. Iya maksudnya kita nggak bisa nilai sesuatu dari luarnya. Luarnya biru, dalamnya bukan biru ternyata. Coklat. Kan? Pakai belau dia. Itu bro. Jadi guys ya. Ada satu statement yang bener banget ini. Tapi kalau gue ngomong juga kalian juga mungkin nggak akan percaya juga. Cuman nggak apa. Kalau kalian nggak tahu apa yang orang itu jalanin, ada apa maksud dan tujuan orang itu. Kalau bahasanya Mas Canggih itu peperangan apa yang sedang terjadi. Iya, jangan pernah lu mengikuti sebuah peperangan yang lu nggak tahu. Iya, yang tujuannya dan apa yang menyulut itu aja lu nggak tahu. Iya, gitu. tapi gue tahu maksud kalian itu untuk mau ngasih tahu posisi kalian kepada oposisinya, ngerti gak? Iya. Iya. Itu sebenarnya ya namanya juga gue juga tahu ya namanya juga kita mencari keuntungan dari setiap orang ya, mungkin ya. Apa karena kita ya kalau gue enggak kita lah. Oh ya bukan gue mah kaget. Maksud gue namanya kita memilih decide untuk berada di posisi yang mana. Iya, itu kan ini langsung aja biar ini ngomongin apa sih nih Bagong sama si Canggih nih gitu kan. Lo ngomongin masalah postingannya BI kan, Bina Raga Indonesia yang itu kan. Gue sebenarnya ya dua-duanya kan teman gue lah. Maksud gue kalau sebuah akun yang tadi kita omongin ya, akun udah gede, agak lebih bijaksana mungkin untuk sedikit mensortir kali ya. Iya, jadi gini, gue ini udah pernah ribut sama Bina Raga Indonesia ini 2 kali.
2021 kalau nggak salah ya. 2002. Covid 2000 berapa sih, Bon? 2021. Bukan 2020 Covid. 2020 2021 lah ya, era itu tuh. Gue pernah negor dia dengan secara vokal dan frontal. Karena waktu itu akun Binaraga Indonesia itu gue mengeluarkan kekecewaan gue karena dia menerima promote judi online. Nah, cuman gue di situ influencer ya kan, atau atlet lah kan, atau mantan atlet yang ya pokoknya yang orang yang ibaratnya berkecimpung di industri itu yang berani dia negor head to head langsung. Lu tolol ya. Lu itu akun yang pakai nama negara Indonesia. Iya. Tapi lu promotin judi online. Lu ngomong kalau menang untuk beli whey protein, buat nambah-nambah beli dada ayam. Itu tuh sebuah kekeliruan yang lu harus take down. Ternyata enggak di take down tuh sama dia. Ya kan enggak di take down sama dia. Ya gue terus lah kritik dia gitu kan. Kalau ini gue nggak tahu. Nah, pas di situ, pas gue kritik itu oke, waktu berjalan udah jalan. Kalau gue kan orangnya kan nggak ada personal sebenarnya, bro. Kalau gue nggak suka sama kelakuannya ya gue ngomong. Makanya gue bilang gue ini sebenarnya nggak drama. Gue orang ini to the point. Kalau gue bilang lu ini salah. Kalau lu ngakuin oke, sorry, gue salah. Ya udah, jangan lu lakuin lagi ya. Nah, pas di situ kan gue ketemu sama orang yang pegang Binaraga Indonesia itu juga si Mike. Dia ngomong, ya bro sorry waktu itu emang zamannya Covid, emang susah banget, gym tutup, bla 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 bla, semua endorse nggak ada. Akhirnya masuklah itu promote judi online itu. Akhirnya ya udah gue terima lah, lumayan juga. Ya udah bro, lain kali lu nggak bisa ngelakuin ini, kecuali lu pakai nama akunnya tuh nggak bawa nama-nama negara. Binaraga Bonbon. Iya, Bonbon si Binaraga lah. Ya kan, atau Bonbon mantan Binaraga. Mantan Binaraga. Gua dong. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau lu bawa nama embel-embel negara, Binaraga Indonesia gitu kan, tiba-tiba lu promote judi online, itu lawakan. Lawakan itu. Nah, makanya di situ gue kayak ini kayak mana sih cuman kan balik lagi yang tadi gue bilang Code Blue tadi itu. Cuman balik lagi yang tadi gue bilang, kalau udah selesai semua selesai lah. Nah terus tiba-tiba postingan story yang kemarin itu di DM gue banyak nih, di screenshotin nih. Bang ini ke lu, ini ke lu, ini ke lu, ini ke lu, ini untuk lu. Gue baca, gue langsung bilang ini orang tolol. Gue bilang karena apa? Harusnya lu pas ngomong tolol urat tuh keluar. Gue ngeliatin urat tuh dari tadi. Ada jerawatnya kan? Ya lagi mateng-mateng. Oh ya di sini. Ada uratnya tuh. Langsung pas tolol lu keluar. Gini, harusnya dia ini ada di sisi gua. Harusnya dia ini ngubungin gua pas gua ngebuka brand suplemen yang under nutrisi. Oh, ternyata begini ya keadaannya. Ayo bro, kita bongkar bareng-bareng semua. Harusnya kan seperti itu. Nah, tapi kan ini enggak. Cuman diem aja, senyap aja. Sedangkan gue tahu 1.000.000% di antara owner-owner yang gue buka itu dia pasti kenal. Anjir 1.000.000%, luar biasa. Lah iya, pasti dia kenal. Ya kan, ya sebut aja deh brand yang udah gue aduin ke BPKN tuh, Whey Pro. Ya kan, ownernya kan Jerry Fau. Emang dia nggak kenal sama Jerry Fau? Harusnya kalau dia benar-benar cinta Indonesia, ibaratnya as a Binaraga Indonesia, ya kan, harusnya dia melakukan mediasi antara gua sama Jerry, ya kan? Atau brand-brand yang kalau dia benar-benar as a profesional Binaraga Indonesia sebagai platform, dia punya kemampuan andil. Misalnya nih, bro, ini under nutrisi apa lagi? Brand ini sama brand ini, oke bro, coba kita fasilitasi ya. Gua sebagai pemilik akun Binaraga Indonesia, gua memfasilitasi lu. Ini sama ini. Harusnya kan seperti itu, ya kan? Tapi kan ini enggak. Gua ngeluarin uang untuk ngecek, gua yang ngeluarin duit, gua yang beli, bonbon yang capek. Bawa ke lab kan bonbon. Bawa ke lab, ngambil ke orang ini. Itu kan bonbon. Ya kan, tiba-tiba pas gua buka dan gua berbicara, makanya gua udah bilang gua tuh enggak sama banget sama Doktif. Enggak sama banget gua. Gue ini orangnya nggak ada drama. Gue ini berbicara hanya dari hasil lab yang gue terima. Nah itu dia makanya gue bilang karena secara globalnya ada kasus yang sama. Iya, makanya kan disama-samain. Nah, sedangkan gue ini
hanya memberikan, ibaratnya membacakan hasil laboratorium yang gue terima dan hasilnya tidak sesuai sama label nutrisi, gue meminta klarifikasi dari brand tersebut. Pertama ada klarifikasi. Iya. Klarifikasi dulu. Iya, gue minta klarifikasi. Ini gue cek brand lo, ya kan? Kok hasilnya begini? Kalau lu mau klarifikasi, monggo, gue terima. Karena gue pasti masih ada satu produk lagi yang nggak sesuai. Contoh misalnya lo berkelit, nggak bisa. Brand gue tuh selalu isinya tuh selalu sesuai. Ya udah ini gue ada masih disegel bos, masih disegel. Itu barcode-nya itu masih ada di situ. Bukti pembelian online-nya juga masih ada. Iya udah ini cek bareng aja. Gitu kan kalau brand lu tiba-tiba nggak sesuai, lu bisa cross check juga ke pabrik. Sebenarnya kan ini kan, ya Ini sebenarnya hak semua orang ya sebenarnya. Kan namanya. Nah, cuman kan ini diputer ke kasus skincare. Jadi intinya lu mungkin bukan lu ya, gua kalau ngomong lu jadinya lu ya. Digambarkan kasus seperti skincare yaitu pemerasan. Terjadi juga ada di suplemen. Iya. Intinya kan itu. Ya, makanya gue marah apalagi dia si Mike itu kan gue WA terus dia bales brother, gue nggak ada maksud untuk menyerang siapapun. Dia bilang gue posting itu supaya nggak kejadian aja. Bro, gue kuliah komunikasi bro. Gue tahu arti dari sebuah makna yang ditulis. Jadi makanya gue bilang, please jangan naif. Kalau lu pada nggak tahu naif itu arti kekanak-kanakan. Please lu jangan kekanak-kanakan. Karena lu ini sedang menggiring opini orang, memprovokasi orang, gitu. Ngebikin orang itu berpikir kalau di suplemen itu juga ada. Kalau lu mengetahui itu buka, maksud gue tuh itu. Iya. Siapa? Siapa? Gua. Ternyata gue yang meres ya. Berapa? Gitu. Kita fair aja. Karena apa? Karena lu ini mengupload sesuatu dari akun yang bawa embel-embel nama negara. Iya sih. Itu doang beratnya itu. Iya. Ini bukan bercandaan, bos. Ya kan? Sebagian besar orang yang follow akun lu berpikir pasti lu tuh tervalidasi, lu resmi. Padahal itu kan cuma buatannya si Cendik doang. Kebetulan namanya aja dia terlintas Binaraga Indonesia. Kayak gitu. Ya makanya kan ya itu lo harus berhati-hati di situ gede, dan gitu. Platformnya itu jadi gede karena waktu itu nggak ada yang buat platform serupa gitu. Nah makanya lu nggak boleh macam-macam. Dan kebetulan orang yang disenggol, ada siapa orang yang di Indonesia yang beli suplemen dicek di review Bon ya, bosnya Bon ya kan cuma ada satu orang ya. Dan gobloknya dia tuh ngomong kenapa dia tersinggung. Lah kalau ada 5 orang, ya kan, gua nggak sepengangguran itu untuk gua ngerasa. 4 orang deh, Aji, Bon, Leo, Tani. Kira-kira yang mana tuh juga? Lah, ini kan cuman gua doang gitu kan. Makanya gua bilang lu tuh terlalu kekanak-kanakan. Dan menurut gua lu tuh bukan laki. Kalau lu laki, lu bertanggungjawabkan semua apa yang udah lu omongin itu. Gitu. Kalau lu salah lu minta maaf. Sorry ya. Kemarin ada miskom nih atau apa. Tapi kan ini enggak. Gitu. Dan lu bawa platform, makanya gue udah bilang lu ya kalau menurut gue ini blunder keduanya Binaraga Indonesia. Awalnya dia promote judi online, yang keduanya ya ini. Gitu. Apalagi gue yang diiniin. Makanya gue mau pastiin di sini. Selama gue yang ngetes lab suplemen ini, nggak akan ada namanya pemerasan, pengancaman, itu nggak akan ada. Nggak akan ada gitu. Karena ya gue masih berpikir ini untuk kepentingan orang banyak men. Bukan untuk duit doang, bukan untuk, kan gue udah bilang mungkin, makanya gue udah bilang mungkin ini akan kedengaran too good to be true. Cuman gue udah ngerasa cukup sama rezeki yang gue terima saat ini. Jadi mau ngapain lebih? Jadi nggak peduli gue. Kalau ada yang ngomong nih, kalau misalnya ada yang ngomong gini gimana bro? Itu aja NM artis udah duitnya banyak masih bisa juga. Itu masalah dia tuh gimana caranya dia bisa ngerasa cukup. Kalau gue udah ngerasa cukup ya udahlah. Itu aja. Yang penting apa? Lu semua bener aja. Makanya gue udah bilang mau siapapun, ini kan gue udah bilang siapapun brandnya, brand lu mau gue cek, lu bisa DM gue, lu bisa WA gue, pasti brand lu akan gue cek.
segampang itu gue nggak akan milih-milih. Lo emang kalau nggak suka sesuatu tuh nggak suka sama tindakannya, bukan orangnya ya bro ya. Iya. Iya. Ya tetap aja sih bro, menurut gua masih banyak orang yang bisa disetir lah. Iyalah, karena kan duit bro. Makanya kan gue udah bilang, ya ada orang yang. Gue juga bisa disetir loh. Gue tahu. Ada yang mau nyetir gak? Tolong. Lo mah murah. Pakai somai juga belok lo. Iya, tapi susah bro kalau kita ngomong. Mungkin lu basicnya orang idealis kali bro ya. Iya, gue Iya. basicnya orang Jadi idealis. lu kalau denger lagu-lagu yang indie ya. Malah gue nggak suka denger musik. Lu nggak suka denger musik? Kagak. Tapi lu suka liat TikTok. Itu kerjaan bro. Tapi kan itu mirror isinya content. musik juga. Kagak. Gitu. Jadi gue nggak suka denger musik. Jadi gue ya. Oh kalau di mobil radio juga jarang ya? Jarang. Cabut aja itunya bro. Gue kalau Head unitnya. gue kalau gue kalau pergi sama bini gue. Google Map. Dia nyetel radio. Eh. Gue matiin radionya. Dia nyalain lagi, lu matiin lagi. Enggak, mau mana berani dia. Bini- Alpha male. Bini gue cengar-cengir aja. Oh. Iya, bini gue ya cengar-cengir dia udah tahu. TV, gue pulang ke rumah. Matiin semua. Tuh. Enggak, gue matiin TV. Oh gitu? Iya, entah mereka pada ke bawah nonton gitu. Oh kayak di kartun-kartun ya? Lah emang begitu. Emang gue begitu. Oh lu gak suka TV bro? Gue gak suka TV. Nonton TV gue gak suka. Kenapa TV lu gede banget? Ya itu buat anak bini gue. Oh tapi kalau gak ada lu. Iya, kalau gak ada gue ya mereka nonton di TV itu. Gue kira lu mati TV terus lu joget-joget gitu. Biar pada nonton papan gitu. Iya guys, jadi gimana ya? Ini nggak ada kesimpulan kalau menurut gue ya. Iya, nggak ada Cuman kesimpulan. kalau kalian, ini balik lagi nih ya. Kalau ada urusan yang belum tuntas sama orang, sebenarnya biar langsung, dan orang itu pun lumayan di dunia sosmed lumayan cukup apa sih kalau ini terus? Frontal. Ya bukan frontal, apa sih, kayak cukup outlaw lah. Ya outlaw tuh bahasanya apa ya? Ya sering ada di sosmed, mendingan kalian ngomong aja. Oh iyalah, Iya. emang harus begitu daripada lu ngomong di belakang mau ngapain. Betul. Jadi karena mungkin emang kalaupun ya bro, kalaupun ada yang merasa diperas sama elu, ada yang merasa elu menyudutkan sesuatu orang atau produk, ya kalian tinggal ngomong aja. Enggak. Kalau gua menyudutkan produk gua enggak. Jadi kan Iya. gini, balik lagi bro, gue ini kan orang komunikasi ya. Dan gue ini orang yang bisa dibilang gak bodoh juga. Jadi gue sangat menjaga komunikasi gue sama mereka-mereka itu. Terkhusus brand-brand owner suplemen. Karena gue tahu nih, mereka baik di depan gue, tiba-tiba di belakang anjing. Jadi gue udah ngejaga itu, gue udah punya protokol sendiri. Gitu. Jadi itu sangat gak mungkin lah. Sangat gak mungkin gue buka kayak misalnya nih. Christian Diki sama Yohanes Dedi. Awal kan gue kan ribut gila tuh sama mereka tuh. Terus sekarang gue kan gak ada apa-apa. Bisa gak gue duduk bareng sama mereka jadi teman main? Gak bisa bro. Gak bisa. Gue tetap ngejaga ibaratnya posisi gue. Lu as a brand owner udah. Gitu. Tapi ada yang bisa main bareng. Siapa? Siapa? Si Hendra William. Hendra William kenal sama gue itu dari 2019 bro. 2019. Oh karena temenan duluan. Gue temenan duluan sama dia tuh udah lama. Oh, sorry King. Siap. Iya, jadi gue bisa berteman sama dia karena gue udah berteman sama dia itu lama, dan gue berteman sama dia itu di apa namanya sebelum ada Profus loh. Dan gue wanti-wanti sama dia. Gue bilang, bro, lu kalau lu bikin suplemen, ya kan, terus lu bikin suplemen lu jelek, lu sama aja ngelemparin tai ke muka gue. Dan karena kita emang bener-bener temen bro, kan makanya kan gue udah bilang temen gue nih dikit, gue bisa dibilang gue hampir nggak ada temen. Karena apa? Iya gue jaga banget circle gue, dan gue emang nggak suka untuk bersosialisasi, berteman gitu ya, ngopi yuk, begini yuk. Ya lu aja lu ngajak gue ketemu, kalau nggak penting-penting banget emang gue mau. Kan kagak. Kalau ada isu yang benar-benar ini, ayo kita ketemu. Lu tahu nggak gitu ya? Cepetan lu kemari. Kalau nggak ada penting-penting mah nggak mau gue. Depannya gitu, masa? Iya.
Iya ya, jadi emang di satu sisi kalau kita ngelihat dari kacamata orang awam akan mungkin sedikit kegiring ya, dikit ya. Oh berarti di tapi, suplemen juga ada nih. Pas ngelihat akun lu pin, Iya. terus baca komentarnya semua, gue rasa itu orang yang tadinya lugu juga baca. Jadi yang benar yang mana sih? Iya, jadi gini, gue pin itu sebagai bukti. Sebagai bukti, kalau sebenarnya ada, lu bukalah. Iya sih. Kan gue udah bilang kalau sebenarnya ada, lu buka. Mai gue nggak mungkin, bro. Barang lu jelek nih, mau gue review nggak mungkin. Orang gue beli aja. Gue review ya, gue nggak ngomong minggu depan upload ya bro. Kagak ada gue begitu. Enggak ada. Yang kemarin terakhir gue review itu kayak Linden. Jadi ada beberapa orang tuh yang Linden kayak perumahan di Gading Serpong. emang Linden. Linden namanya. Gue nggak tahu dah. Jadi ada beberapa pesanan, gue nge-review, ngecek lab itu pesanan dari pemilik brand owner itu sendiri. Oh emang minta? Iya, karena dia mau launching kan. Bisa nggak? Ya udah bisa. Gue bilang tapi harus gue yang lakuin itu semua. Dan lu nggak minta sepeser pun? Enggak. 2 peser? Enggak. Cuman dia bilang dia minta ada bang, gue ini kan jualan free lactose. Dia bilang, tapi free lactose ini mahal bang, ngeceknya harganya 4 jutaan berapa gitu. Itu gua aja bang yang ganti nanti ya kan. Ya udah lu bayar sesuai itu aja. Free lactose itu. Iya, free lactose itu nggak usah lu lebih-lebihin. Ya udah abis itu ya gua posting dan dia nanya, kan udah berapa minggu tuh? 2 minggu apa? Baru ada. Baru ada dan dia tuh nanya, "Bang, kapan uploadnya?" Gue cuma ngomong, "Nanti ya gue kemarin lagi keluar kota nih. Gue lagi ke skip banyak, nanti gue upload." Nah, pas di-upload gue nggak ngomong, udah di-upload ya kagak. Upload ya udah upload aja, gue nggak laporan, nggak apa enggak. Lu boleh tanya sama mereka. Iya, makanya suka-suka gue aja. Intinya Lagi di Bali lagi tanning. sebenarnya intinya cuman brand-brand yang punya nyali gede yang DM gue atau WA gue untuk tes produknya, berarti dia udah pede sama produknya. Oh iya, itu bisa juga jadi bagian promo dia dong ya? Iya, untung malah. Karena apa? Iya, Dia kan nggak bayar gue bos. Iya. Coba kalau lo suruh selebgram ya kan, lo suruh Aji Strongman 2,5 juta lo per postingan kena. Ya kan? Enggak bro. Berapa? 4 juta. Oh, udah naik ya? Oke, 4 juta ya? Enggak, eksklusif. Eksklusif. Oh iya. Kurang ajar kamu bro. Masih begini kan. Kurang ajar kamu. Iya, tapi ya itu juga. Nah gini, oke lah, gue orang awam bro. Anggaplah gue orang awam. Orang awam yang nyinyir ya. Oke. Ya. Emang mulut dia bisa dipercaya? Menurut siapa? Ya mulut lu kan ceritanya ya. Kan enggak gini. Kalau lu nggak percaya, lu tes aja. Oh. Misalnya Dan nih. lu berani nggak ngomong? Iya, misalnya nih, gua ngetes Linden kemarin, ya kan? Hasilnya kan sesuai nih, 100% sesuai, ya kan? Lu tes aja. Kan mau ngejatuhin gue itu gampang bro. Gua ini kan berbicara. Oh iya, dikasih bandingnya gitu ya? Berdasarkan hasil lab. Iya. Lah, lu beli aja tuh Linden, lu tes. Kalau nggak sesuai, lu ributin di medsos. Nih gue tes juga nih Linden, tapi nggak sesuai. Bokis tuh si Canggih hoax. Kan gampang kan? Oh iya bener juga bro. Itu kan gampang banget kalau dibilang gue bisa dipercaya. Gue ini cuman ngomong berdasarkan hasil lab. Itu doang, cuman kan ada beberapa orang yang gengsi bro untuk ngubungin gue langsung. Karena emang gue gak suka juga sama itu orang. Gue tuh cuman mikirnya supaya orang-orang itu gak ketipu sama brand-brand yang lain bro. Walaupun ini gue gak suka ini sama orangnya, tapi produknya bener, ya udah gak apa-apa. Karena produknya ini kan urusan untuk orang banyak. Kalau pribadi ownernya kan urusan sama gue doang. Kan gitu. Nah cuman kan ada beberapa nih orang-orang yang gak suka sama gue kan mereka berkubu bro. Mereka berkubu ya kan, ngejelek-jelekin gue. Jadi satu tuh. Jadi satu ya kan. Kalau sekarang paling cuma ada tiga bos lah. Paling 4 bos paling. Nah kalau yang lain kan sekarang udah berteman semua. 4 bos ini kan mereka kan gengsi. Di belakang mereka kan walaupun bos tapi kan kayak kampungan. Suka ngerumpi. Set gila. Iyalah, ngerumpi aja kerjanya kan. Nah, pas ngerumpi ya dia mau minta tolong gua, ya dia gengsi sama ketiga orang itu. Karena setiap malam kita ngomongin ini si Canggih, masa besok kan. Nah, makanya orang-orang kayak gitulah. Mungkin diseling lah kalau mau hari ini ngomongin lu, besok cewek. Nggak ada. Gua gitu. Ini topik pembicaraan yang paling hot ya? Dibandingkan cewek-cewek.
Ya Susah makanya sih. padahal kalau dia ngomong sama gua, dia DM atau dia WA sama gua, pasti gua cek, gua review. Ya tapi suka-suka gua no script lah. Tapi ngomongin topik terhangat ya. Hmm. Ini point of view gue lagi ya. Kayaknya ada yang akan mau merasa dia yang paling bos gitu ya di industri ini ya. Kayaknya ya bro ya. Yang mau merasa akan gue akan memajukan ini gitu. Ya coba aja lah, majuin. Ya gue dukung. Pasti kalau caranya bener ya. Kalau caranya bener, gue pasti dukung. Sebangke apapun orangnya. Ingat ya, kalau caranya bener, gue akan mendukung dia. Sebangke apapun orangnya. Tapi kalau udah caranya nggak bener, ya kan, orangnya bangke, ya udah. Oposisi gue. Iya, aduh. Susah emang dengan canggih versus everybody ini. Tadi kan yang bikin bajunya nih. Tapi kalau lu sendiri bro, nah ini pertanyaan terakhir gue ya. Dari diri lu sendiri, lu merasa terganggu gak sih dengan lu tuh suka dibandingkan sama orang lain, dan lu dibilang suka drama, atau lu dibilang orangnya, ini orang maunya apa sih gitu? Terganggu gak bro? Enggak sih, kalau masalah itu kan namanya kita kan nggak bisa berharap semua orang kan suka sama kita. Oh iya. Terlalu egois banget lah ya kan. Ya kalau gue bobo nabi entar disangka ini lagi nabi aja banyak yang nggak suka kan gitu. Ya kalau gue sih orangnya sih santai aja. Cuman gue tuh selalu, seandainya gue posting, gue itu selalu ngukur. Gue pilih dulu. Ini pantas nggak gue posting? Ini gue posting apa enggak ya? Nah tapi kalau ada statement-statement yang ibaratnya menjurus ke fitnah atau ke diri gua. Kalau masalah itu kan jelas ke diri gua, karena apa ya cuman gua doang gitu kan. Ya gua pasti speak up gitu. Tapi kalau untuk masalah-masalah yang Lu gak terganggu? yang lain sih gua nggak keganggu sih. Lu dicap orang gak ada kerjaan, ngurusin ginian. Lu dicap orang yang bisa dibayar. Lu dicap orang yang cari sensasi. Lu dicap orang yang mau ngapain lagi sih, maksudnya heboh terus gitu. Ya intinya sih sebenarnya lebih banyak orang yang terbantu. Iya betul, gue suka jawaban lu. Iya, apa orang yang ngerasa dirugikan sama adanya akun gue. Kan gitu. Pak Ustadz pernah bilang tuh ya, Apa? ya itu ya apa, sebaik-baiknya orang yang bermanfaat buat orang banyak. Iya, nanti kalau gue ngomong kayak gitu, siapa Pak Ustadz, apa lupa gue. Ustadz Felix siapa? Iya, tak kalau gue ngomong gitu sangka, si canggih bobo agama mulu, padahal nggak sholat Enggak. Jumat, nah gitu. Gue nggak bilang gitu bro. Ya, Ngomong gue langsung pelan kan. Nah, iya. Maksud gue mungkin dari 10 orang, lu kan yang bantu 8, yang 2 lu injek gitu. Tapi gini bro, gue ini ya. Kan tapi yang diinjek 2, Tapi yang gini bro, dibantu 8. lo percaya nggak? Gue itu pernah berpikir kalau apa gue harus menurunkan ego? Enggak. Jangan, bro. Menurunkan suara gue. Kok gue pusing ya? Apa gue ini harus menurunkan intonasi suara gue? Tapi nggak bisa karena gue mengidolakan Ahok. Lu gak serak tapi? Enggak, tapi gue mengidolakan Ahok, gue mengidolakan Rocky Gerung. Orang-orang yang outlaw. Iya, orang-orang yang ya kayak gimana ya? Ya orang-orang yang ibaratnya punya cara tersendiri untuk, lu tau nggak? Naruto, lu tahu kan Naruto? Ya tau lah. Iya, gua yang pakai bandana. Iya, gua itu sama sekali nggak mengidolakan Naruto dan Sasuke. Tapi gua ini mengidolakan Itachi. Nah, Itachi itu kan dia mengorbankan dirinya untuk dibenci sama satu desa, bro. Nah, gua itu mengidolakan sosok-sosok tuh yang seperti itu. Dibenci gitu. orang ya? Dibenci, ya iya. Gue udah mulai benci sama lu. Tapi kalau udah mau lebaran juga, bro gue mau jual. Intinya gue tuh suka orang tuh yang ibaratnya tuh ya punya cara tersendiri untuk menyampaikan pendapatnya dan gak cuman bacot doang, bro. Ada actionnya. Iya, ada actionnya gitu. Dan gak nol. Yes, benar. Kadang juga banyak orang yang ngomong doang, Ya ternyata nol. besar, Iya. nolnya besar. Nol, gak tau gentong kayak perut gue.
Ya itulah guys ya. Jadi Ramadan ini banyak yang terjadi ya. Ini udah banyak. lu udah cukup atau ada mau gue bahas dikit Apa? soal Wahyu itu nggak usah. Wahyu yang mana? Oh, boleh boleh ya? aja. Heeh. Oke, menyambung obrolan kita. Gue kayak di radio ya. Warna kopi udah habis lagi. Bro nih, kemarin sempet rame ya. Gue nggak mau komen gue tuh nggak suka komen di IG karena ngetik susah bro. Iya, Jempol gua tahu. gue agak. Kalau mencet B yang kena J gitu. Terus kadang orang kalau lu hebat lu kadang suka nimpalin omongan orang dengan argumen lu yang panjang. Kok bisa sih bro, lu ngetik panjang banget gitu. Ya lagi gabut aja mungkin kebetulan. Oh iya oke. Itu udah cukup jawaban lu. Jadi dia deadlift kan tuh. Ternyata kan konten ya intinya. Diomelin di gym di Bali. Yes. Nah terus dia bilang dia bikin social eksperimen. Yes. Dengan dia tuh punya kata teriakan Dino ya. Gue Yes. juga kenapa itu namanya Dino gitu. Ya nggak tahu tapi bagus juga sih namanya. Iya Dino ya. Nah iya dia teriak dan ternyata kan dia pada nengok semua tuh. Member di situ kan di zoom in, zoom out dia kayak sinetron kan. Nah terus pada kaget. Nah kayak mungkin nggak tahu keesokannya nggak tahu kunjungan berikutnya katanya dia nggak diperbolehkan Latihan lagi. Nah dia di situ bikin postingan kalau di gym ini nah akhirnya banyak yang komen lah anak-anak powerlifter, ada orang-orang biasa yang banyak yang salah arti juga gue lihat salah maksud dan sebenarnya owner gymnya juga nggak salah juga sih sebenarnya ya. Iya. Karena itu mungkin dia agak bete juga pas tahu kalau itu konten dan udah direncanakan gitu loh. Ya. Nah, si Wahyu tiba-tiba klarifikasi. Menurut gua gimana ya? Ini ngomongin ya menurut lu dulu deh. Kalau kita ngomongin konten kreator melakukan sebuah konten social eksperimen. Apakah ini resikonya? Ataukah harus izin dulu? Ataukah sebenarnya social eksperimen ternyata punya impact yang jelek juga buat orang itu, bro? Ya, jadi pas pertama kali si Wahyu ini posting masalah dia di ban, di situ gue lihat yang like itu masih 40-an. Oke. Karena masih baru tuh. Gue bilang ini pasti viral. Karena ini pasti kontroversial. Dan gue tahu Wahyu itu orang yang polos dan dia tidak bermaksud untuk membuat posting yang kontroversial seperti ini. Dia nganggap itu nggak akan gede lah Iya, ya. dia cuman ngomong aja. Dia cuma ngomong aja. Ya gimana sih? Dia kan masih muda ya. Dan proses pendewasaannya itu juga masih cetek banget gitu. Jadi dia nggak kurang sensitif lah pas menurut gue pas dia bikin itu malamnya. Wah itu kan ribuan tuh, yang komen pun kan juga ribuan tuh. Nah pas di situ gue bilang ini bakal jadi panjang, ini tuh pasti bakal jadi panjang. Dan malamnya Wahyu itu WA gue, kemarin malam itu WA gue, Bang maaf ganggu, menurut abang gimana ya? Ya saya bilang kamu udah izin belum sama orang yang punya tempat? Kalau kamu belum izin sama orang yang punya tempat, kamu salah. Saya bilang. Kalau seandainya kamu sudah izin sama yang punya tempat, ini nggak masalah. Tapi kalau seandainya kamu belum izin dan ini menjadi masalah, kamu wajib untuk meminta maaf. Saya bilang, dan kamu jangan takut. Ini bukan akhir dari karir kamu. Ini anggap ini sebagai proses pendewasaan kamu. Semua orang ada prosesnya. Yes, dia kan masih muda, ya kan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan menurut saya ini kamu salah. Iya. Dan gue potong sedikit bro. Jadi gini, yang gue lihat anak muda sekarang ya, itu nggak tahu nih kalian boleh setuju atau enggak dari bapak ini. Kalian itu seperti butuh validasi. Iya, tapi semua pasti ada di fase itu lah namanya anak muda. Ini belum selesai ngomong bapak. Oh iya siapa? Bapak belum selesai ngomong. Iya Pak. Semua orang butuh validasi. Mungkin Bon butuh validasi kalau rambut dia paling bagus di sini. Atau Leo dia perlu validasi kalau dia badan dia paling estetik di sini. Iya, karena nge-push terus. Makanya dia nge-push terus. Kalau
si Gilang dengan validasinya sendiri gitu kan, Anjar dengan yang paling kering di sini kan. Tapi akhirnya membuat konten tuh yang tanpa dipikir 2 kali. Iya. Terus juga impulsif kan, Iya, masih impulsif. Jadi nggak ada filternya. Terus ini ngerugiin orang apa enggak? Yes, Terus ternyata nama dia udah sebesar itu. Yes, Iya. benar. Dan dia apalagi stigma powerlifting yang udah arogan, ditambah seperti ini, yang membuat akhirnya powerlifting, latihan powerlifting juga makin nggak disukai orang nantinya di gym-gym komersial gitu loh. Nah ya itu apa ya bro? Maksud gua pencapaian itu nggak bisa kita dapetin instan juga sih ya. Iya, itu kan makanya ibaratnya cara berpikir itu. Cara berpikir itu emang gak bisa kita dapatkan dengan cara yang instan, pasti kan ada prosesnya. Nah, makanya gue udah bilang sama Wahyu dan dia ngomong, iya bang terus terang aku jadi gak bisa tidur. Dia kena mental juga ini. Kenapa gak suruh minum Melanton? Ya dia kena mental juga. Dia bilang, iya ya bang aku minta maaf. Itu minta maaf itu gue skrip. Kamu bilang aja begini. Oh ternyata aktor intelektualnya lu ya. Ya karena kan gua, tertata loh omongan dia. Karena kan gue tahu bro, dia ini belum ibaratnya belum mampu lah untuk untuk ini gitu kan. Karena ya pokoknya dia butuh bantuan gitu di saat itu gue bilang. Terus dia ngomong, Bang Canggi, aku sampai mau dilaporin sama yang punya gym, katanya ini pencemaran nama baik, laporin gini. Saya bilang, Wahyu, kamu minta maaf aja. Setelah ini kamu minta maaf, ya udah selesai. Ya kan, tapi kamu minta maafnya benar-benar harus ya menunjukkan kamu itu ya minta maaf. Jangan lo minta maaf sorry ya atau apa atau gimana. Gue bilang karena sebuah kata maaf itu nggak malu. Kita tuh nggak perlu malu untuk minta maaf. Gue pun kalau salah, gue tuh pasti langsung minta maaf. Buktinya Lebaran minta maaf gitu. Gue nggak sampai Lebaran juga. Kecuali lu nggak minta maaf ngejatuhin action figure gue lo kampret. Iya kan gue udah minta maaf di WA. Lu kagak. Gitu. Jadi dan orang kita lu bilang di medsos gampang memaafkan, melupakan. Gampang maaf, gampang lupa. Iya. Makanya gue udah bilang. Buktinya aktor-aktor. Iya, yang 3 udah. detik, 19 detik ya kan. Nah, makanya gue udah bilang semua selesaikan dengan cara minta maaf. Gue bilang setelah kamu minta maaf, kamu akan terus ngejalanin proses pendewasaan kamu. Jadi ini akan terlewati. Jadi jangan dipikirin. Oke, ya bang siap. Akhirnya dia bikin, bang udah saya bikin ya. Ya udah gue komen, ya good job bro, udah selesai. Tapi bro ya, tapi banyak yang salah bermaksud loh. Jadi gini, ada yang bilang masa emang ngangkat segitu nggak boleh teriak tuh, orang udah mulai bukan itu masalahnya. Iya. Makanya kan ini kan ketika kita melemparkan sesuatu di medsos, responnya kan nggak bisa kita atur bro. Otak yang komen juga banyak yang sengkle ya. Buset, sengkle itu Sleo bro. Otak kesleo. Mungkin lebih kayak yang mikirnya pendek ya. Iya. Dia masa ngangkat 300 harus gitu kan. Dia nggak tahu nih gymnya kedatangan orang paling kuat. Kalau gue jadi owner gymnya, gue tarik kupingnya si Wahyu, lu berisik lu, sono gitu. Dipindah di parkiran ya. Kecuali kan dia izin ya. Kalau izin kan itu udah agak fatal sih. Iya, beda lagi ceritanya. Ini balik lagi. Ini kan ya dan fasilitas umum. Iya, gym itu fasilitas umum gitu. Kayak yang pernah kita bahas ya waktu itu. Iya, Aldo pun kalau mau ngonten, walaupun gua tahu ini orang nggak aneh-aneh, dia mau ngonten apapun dia selalu izin sama gua. Om saya ngontennya di Pekayon, saya ngontennya di Jati Asih. Padahal menurut gua ya lu ngonten lah karena gua tahu dia ini nggak akan teriak. Nggak akan aneh-aneh lah kontennya gitu kan. Ya makanya gue udah bilang itu salah satu kayak manner lah gitu, ibaratnya attitude. Gue udah bilang sama dia, Wahyu setinggi apapun prestasi kamu. Iya dia ngomong gitu. Iya. Ada yang komen gitu. Iya. Wah gue bacanya sedih banget. Iya attitude kamu ini harus tetap di atas prestasi kamu. Iya benar. Gue wanti-wanti begitu. Dia bilang oh iya bang maaf saya salah. Ya udah langsung aja udah kan selesai kan. Dan gue tuh sangat respect loh sama anak-anak muda. Kenapa?
gue tuh sangat respect sama anak-anak muda yang berani ngomong maaf di depan kamera. Karena apa? Dia ini pasti belajar dari kesalahannya. Dan dia mengakui kesalahannya. Yes, dan dia mengakui kesalahannya. Nah, kalau dia terus improve, ini bisa jadi bahaya ini orang. Itu karena apa? Dia mengakui kesalahannya itu. Dan dia juga bukan berarti dia jadi public enemy di gym juga gitu. Enggak, Iya. itu hanya menurut gua satu kasus yang kesandung lah. Iya. Dan dia pasti akan berpikir ribuan kali untuk bikin konten seperti itu Iya, lagi. nice lah. Wahyu harus, gue selalu bilang Wahyu, Aldo, sama orang itu harus nice lah. Harus bener-bener nice. Cukup gua doang lah yang begini. Lu pada yang ini. Itu guys ya. Jadi yang terjadi di fitness ini bervariasi ya bulan puasa ini. Gimana kita menyikapinya ya itu balik lagi ke kalian. Dan kalian mau suka atau enggak sama orang-orang tersebut ya itu balik lagi ke kalian juga. Dan satu pesan saya ya nggak bisa nilai orang dari luarnya doang. Coba lihat sempaknya kan. Siapa tuh mereknya? Kevin Klein. Lu kok tahu merek sempak gua? Untung gak Uniqlo. Oke guys, selamat berpuasa ya. Siapa tahu kita mau ngundang Strong Cash. Ngundang siapa bro? Ada cewek. Oke. Iya kan, bukan gua kan. Oke, see you and we close this.